Oke, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik saja. Oke, jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang sebuah. Jadi kali ini ada ketika saya scroll di Facebook ya, saya sering sekali menemukan pertanyaan-pertanyaan di grup audio, tentunya di grup audio tentang kenapa speaker itu mudah terbakar, kenapa Twitter itu mudah terbakar. Kemudian kali ini saya akan menyoroti langsung tentang postingan ini. Nah, postingannya itu sudah ada, ini saya tampilkan ya. Jadi pertanyaannya seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa ya powerku kalau digeber volumenya ya, ini digeber volumenya bacanya, Twitternya selalu hangus terus. Permasalahannya di mana ya para master? Mohon bantuannya. Oke. Ya, ini saya akan memberikan pendapat sepengetahuan saya aja, sepengalaman saya aja. Oke teman-teman, jadi ya, yang pertama, speaker, baik itu speaker subwoofer, middle, dan high, Twitter khususnya, itu dia memiliki, intinya speaker, atau bukan speaker sih, transducer. Nah, kita harus menyebutnya transducer ya. Twitter itu juga termasuk transducer teman-teman ya. Transducer itu memiliki karakternya sendiri-sendiri, memiliki range kerjanya sendiri-sendiri, sehingga apa? Kita tidak bisa ya memaksakan sebuah frekuensi terhadap transducer, karena transducer tadi itu belum tentu dia akan bisa menerima frekuensi yang kita masukkan kepada transducer itu. Jadi kita harus melihat dulu transducernya ini bekerja di frekuensi berapa sampai berapa. Makanya kalau teman-teman lihat, teman-teman kalau membeli sebuah transducer ya, membeli speaker, pasti kita akan mendapatkan ini. Yang pertama apa? Buku panduannya ya, buku selembar spesifikasinya. Ini berapa in, voice coil-nya berapa in, dayanya berapa watt, dan pasti ada range frekuensi. Nah, range frekuensi ini, ini yang dimaksud adalah ini wilayah-wilayah kerja dari transducer ini gitu. Jadi ketika misalnya ada Twitter, nah dia bekerja di frekuensi 5 kHz sampai 20 kHz. Maka ketika teman-teman memberikan frekuensi 100 Hz kepada Twitter ini, ya jelas tidak bisa. Jelas apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar nggak bunyi. Kemungkinan besar juga karena dia tidak sesuai, tidak cocok dengan range kerjanya, maka transducernya atau lilitan dari voice coil-nya itu akan hangus atau terbakar. Yang pertama. Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Nah, teman-teman tahu yang namanya crosspoint. Nah, pasti tahu lah crosspoint lah. Kita yang sudah berkecimpung, ya mungkin istilahnya beda-beda ya, di daerah saya, di daerah teman-teman mungkin istilahnya penyebutannya beda-beda, tapi kalau di sana namanya crosspoint. Nah, kita bisa mengatur ya, crosspoint untuk menentukan frekuensi mana yang akan masuk ke dalam transducer itu. Nah, ketika ada sebuah power dengan konfigurasi atau karakter flat. Maksudnya flat di sini adalah dia power ini atau driver power ini memiliki karakter yang seimbang. Dari frekuensi yang rendah sampai atas dia seimbang. Itu namanya flat. Nah, ketika kita kasih input audio, kemudian kita masukkan terhadap transducer, khususnya ini Twitter, maka power ini atau suara yang dihasilkan oleh power ini juga akan mengandung frekuensi rendah.
Nah, maka kita harus memotong cross point-nya tadi itu untuk memotong frekuensi yang akan masuk pada sebuah transducer, khususnya ini tweeter. Sama juga terbalik ketika ada speaker subwoofer, ketika kita kasih audio dengan frekuensi yang tinggi, misalnya di atas 5 kHz itu, pasti dia tidak akan maksimal dan mungkin akan mempercepat terbakarnya voice coil-nya. Sama. Intinya dia harus bekerja pada frekuensi yang sesuai. Makanya ada cross pasif, ada crossover pasif, ada crossover aktif juga. Ini untuk memotong atau membagi cross point-nya itu. Nah, untuk kasus yang di sini ya teman-teman ya. Kenapa ya powernya kalau digeber? Nah, intinya digeber lah, geber-geberan gitu ya. Twitternya selalu mudah terbakar. Nah, asumsi saya seperti ini ya teman-teman ya. Di antara speaker-speaker yang ketika misalnya ada speaker 18 in subwoofer, 15 in untuk low, 10 untuk mid, dan ada tweeternya untuk high-nya. Di antara keempat konfigurasi ini, menurut saya yang paling mudah kalah atau yang istilahnya kekuatannya paling rendah ya Twitter. Sebenarnya ini kalau diterusin juga pasti yang lain juga akan ikut terbakar, ikut hangus. Cuma karena ini yang paling tidak kuat, mungkin yang paling rendah dayanya atau yang paling kualitasnya paling kecil itu adalah Twitter, maka Twitternya kebakar duluan. Kenapa seperti itu? Jadi isi pengalaman saya ya teman-teman ya, ketika power kita geber sampai di titik limit ya, maka power itu mengeluarkan tegangan AC ya teman-teman. Jadi power ketika kita geber, ketika kita bunyikan, kita beri sinyal audio, yang keluar dari output power itu adalah tegangan AC ya teman-teman. Nah, ketika kita geber, teman-teman pernah melihat yang namanya sinyal sinus. Nah, sinyal sinus inilah yang menjadi patokan kita ya, daya yang bisa maksimal dikeluarkan dari power itu. Nah, ketika kita geber, harusnya power itu mengeluarkan tegangan AC. Nah, tapi mungkin karena terlalu over atau melebihi daya yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh power itu, ya intinya terpaksa lah, kekuatannya sudah melebihi batasnya. Maka sinyal sinus yang keluar dari power itu bukan lagi sinyal sinus yang bagus, yang mulus ya. Biasanya itu akan terjadi cacat kalau kita bisa melihat dari osiloskop. Nah, dari lengkungannya itu cacat lurus atau mungkin cacat seperti apa, pasti ada seperti itu. Nah, cacat ini apa? Cacat ini adalah keluarnya tegangan DC dari power. Nah, dan tegangan DC inilah yang berbahaya untuk voice coil terhadap transducer, baik itu tweeter, middle, low, atau sub juga sama. Nah, mungkin karena yang paling lemah di situ adalah Twitternya yang terkena dulu. Nah, jadi intinya ketika kita geber sampai titik limitnya, nah inilah batas dari power itu bisa mengeluarkan sinyal sinus yang bagus sehingga tidak membakar speaker. Saya pernah punya pengalaman waktu dulu saya masih awam sekali ya, masih awam banget tentang dunia audio gitu, merakit-rakit gitu kan, masih pertama-tama merakit kayak gitu. Saya itu nggak tahu yang namanya DCO itu seperti apa. Jadi DCO ini saya biarkan aja, saya sudah merakit, bunyi, selesai, udah. Saya nggak ngetes DCO, nggak ngetes bias seperti apa, nggak, karena belum tahu, memang belum paham. Nah, ternyata DCO dari power rakitan saya waktu itu sangat tinggi sekali. Jadi belum apa-apa dengan kondisi tidak ada sinyal sama sekali, speaker atau transducernya itu sebenarnya sudah mendapatkan tegangan DC, karena DCO-nya udah keluar. Makanya DCO itu kita setting serendah mungkin, maksimal 0,04 mili.
milivolt loh. 0,04 milivolt kalau bisa. Karena apa? Kalau terjadi DCO keluar, maka ya itu yang akan berbahaya pada voice coil. Nah, itu terjadi pada saya waktu itu. Sehingga sama aja dengan ketika kita geber sampai suara atau sinusnya cacat, yaitu yang keluar adalah tegangan DC. Makanya voice coil dari speaker atau dari transducer itu mudah terbakar. Jadi kesimpulannya dengan postingan ini ya, pertanyaan ini kesimpulannya dia. Mungkin yang pertama, cross point yang pada saat mengatur ini itu kurang tepat. Kita bisa mengatur atau menempatkan cross point dari Twitternya ya, dari Twitternya terhadap range frekuensi kerja dari Twitter itu sendiri. Mungkin range triggernya kurang tepat, pengaturan cross point-nya kurang tepat, jadi ada frekuensi yang seharusnya tidak terdapat pada range kerja dari Twitternya. Makanya kita harus menyesuaikan. Bisa dengan cara cross pasif, bisa dengan cara menggunakan crossover aktif juga. Nah, yang kedua juga, yang ini pastikan kita paham terhadap power, terhadap output dari power kita, sehingga tidak asal buka, asal geber aja. Kita tidak tahu untuk sinyal-sinyalnya seperti apa, apakah yang keluar itu tegangan AC atau DC. Jadi ketika kita sudah tahu maksimal dari power kita itu seberapa, atau mungkin itu terdapat DCO yang keluar, DCO-nya belum dicek, bisa aja, atau ya tadi itu kita tidak tahu ketika kita bunyikan itu yang keluar itu tegangan apa yang keluar, maka kita harus cek dulu seberapa maksimal power kita bisa mengeluarkan tegangan AC. Limitnya seperti apa, limitnya seberapa. Ya, itu aja sih untuk pendapat saya, sepengalaman saya aja ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pengalaman lain, bisa tulis di kolom komentar. Ada salah atau kurangnya saya dalam menjelaskan, terus juga di kolom komentar. Caci makinya juga nggak apa-apa, itu dorongan saya untuk belajar juga. Kemudian kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan di subscribe juga. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendukung channel ini untuk tetap berkembang. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Sound Engineer Indonesia. Ngeteh dulu ya. Teh tawar.